Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekarang kita masuk pertemuan kedua mengenai materi matematika minat ya. Kalau yang kemarin adalah eh, metode yang lain atau metode substitusi. Nah, sekarang kita akan menyelesaikan limit fungsi trigonometri ini dengan metode pemfaktoran ya. Untuk metode pemfaktoran, konsepnya sama dengan persis dengan metode pemfaktoran dan limit fungsi aljabar yang telah kita pelajari di kelas 11. Nah, metode pemfaktoran dilakukan ketika kita menemukan jawabannya tak tentu atau yang penyebutnya bernilai 0. Ya. Ini artinya di sini kita harus melakukan pemfaktoran atau trik metode pemfaktoran adalah Ananda harus membuang si pembuat 0 itu dalam membuat fungsi tersebut. Sebagai contoh, kita perhatikan yang di bawah ini terlebih dahulu. Tentukan nilai limit berikut. Limit 0 menuju tak hingga tan x per x kuadrat ditambah 2x. Nah, ketika kita masukkan 0 langsung ke dalam x ini, kalau kita pakai metode substitusi, maka penyebutnya akan bernilai 0 dan itu akan mengakibatkan hasilnya tak hingga. Jadi penyebut itu tidak boleh 0 kalau kita melakukan metode substitusi. Sama dengan yang limit aljabar yang kelas 11 kemarin. Nah, untuk itu kita harus memfaktorkan. Kita harus memfaktorkan x kuadrat tambah 2x ini terlebih dahulu menjadi seperti ini ya. X-nya karena dia ada kedua belah pihak, kita keluarkan dia satu. Maka limit x menuju 0 tan x per x dikali x tambah 2. Jadi x-nya sudah keluar satu ya. Nah, ini bisa kita bagi menjadi dua limit perkalian limit. Limit x menuju 0 untuk tan x per x. Jadi kita ambil di sini bagian ininya saja ya. Bagian ini yang kita ambil. Nah, kemudian untuk limit berikutnya 1 per x tambah 2. Maka limit tan x per x itu sama dengan ini 1 per 1. Dan limit 1 per x tambah 2 ini kita substitusikan 0-nya ke dalam. Maka 0 ditambah 2. Nah, ini dia ya. Maka kita mendapatkan hasilnya adalah 1 dikali 1 per 2. Maka hasilnya adalah setengah. Nah, gitu. Seperti itu. Nah, untuk yang kedua adalah limit x menuju 1 sin x kurang 1 dikali 2x tambah 3 dibagi atau per x kuadrat tambah 4x kurang 5. Ini kalau 1 kita masukkan ke dalam penyebut, ya gitu cara mentesnya. 1 kuadrat adalah 1, ditambah 4 kali 1 adalah 4, 1 tambah 4 adalah 5, maka 5 kurang 5 sama dengan 0. Maka hasilnya akan 0 jika kita masukkan dia ke dalam fungsi ini satunya. Maka hasilnya akan sama dengan 0. Oleh karena itu, kita harus menggunakan metode yang namanya metode metode pemfaktoran. Ya, kita faktorkan dulu. Sin x kurang 1, 2x tambah 3. Per yang ini faktornya adalah jika cari sebuah bilangan, ya, kita cari yaitu faktor dari min 5. Min 5 itu berapa saja yang dikali min 5, yaitu 1 dengan min 5 itu sendiri dan min 1 dengan 5. Nah, ketika dikali dia menghasilkan min 5, ketika ditambah dia menghasilkan 4. Mana jawabannya? Yaitu yang kedua, yaitu min 1 dengan 5. Jadi kita buatkan faktornya di sini adalah x kurang 1 dan x tambah 5. Nah, kita pecah lagi limitnya menjadi limit x menuju 1 sin x kurang 1 per x kurang 1 dengan dikali dengan limit 2x tambah 3 per x tambah 5. Nah, ini menggunakan sifat limit. Maka ini adalah 1 ya. 2x tambah 3 per x tambah 5 ini kita masukkan nilainya 1, substitusikan. Jadi 2 kali 1 1, 2 kali 1 2 tambah 3 5. 1 ditambah 5 adalah 6. Maka 1 ya, limit dari sin x kurang 1 per x kurang 1 tadi adalah 1. Ini 5, jadi 5 per 6 tadi ya. Jadi hasilnya 1 dikali 5 per 6 itu adalah 5 per 6. Nah,
Yang berikutnya adalah ini, yang seperti ini. Tan limit X menuju 1, tan X kurang 1 dikali dengan sin 1 kurang akar X per X kuadrat kurang 2X tambah 1. Nah, ini juga tidak bisa kita substitusi langsung karena penyebutnya akan bernilai 0 ketika satunya kita masukkan ke dalam X. Maka kita harus memfaktorkan terlebih dahulu menjadi faktor dari X kuadrat kurang 2X tambah 1 ini adalah, ya, dari X kuadrat ini, faktor dari ini adalah ini. Nah, ini dia. Jadi jika dikali dia plus 1, jika ditambah dia min 2. Jadi 1 itu berapa? Berapa saja faktornya? 1 kali 1 atau min 1 kali min 1. Jadi ketika dia ditambah dia harus min 2. Maka kita ambil yang di bawah, min 1 kali min 1. Jadi X kurang 1 dikali X kurang 1. Nah, berikutnya kita pisah lagi. Limit X menuju 1 tan X kurang 1 per X kurang 1, ya. Kita cari penyebutnya yang cocok dengan pembilangnya. Jadi di atas X kurang 1, di bawahnya juga X kurang 1. Sehingga kita ini akan menghasilkan nanti 1, ya. Kemudian limit X menuju 1 sin 1 kurang akar X per X kurang 1. Nah, yang tan X kurang 1 per X kurang 1 ini adalah 1, ya, 1 ini, ya. Kemudian limit dari X kurang 1 sin 1 kurang akar X per min 1 kurang X akar X 1 ditambah akar X. Ini adalah faktor dari X kurang 1 ini. Ini seperti ini jadinya. Dua kali kita memfaktorkan jadinya di sini, ya. Kalau ini kita kalikan ke dalam satu-satu, maka akan menghasilkan X kurang 1. Nah, seperti itu. Maka, min ini kita masukkan ke 1 ini, ya. Min kali 1 ini adalah min 1. Jadi, sin 1 kurang akar X per 1 kurang akar X, ini bernilai 1, ya. 1 per 1 tambah akar X itu, kita masukkan nilai X-nya sama dengan 1. Jadi, min 1 dikali ini min 1, ya. Min 1 ini dikali ini hasil, ini min 1, ini hasilnya adalah 1, ya. Ini hasilnya 1 karena pakai sifat limit, ya, di sini. Kemudian ini hasilnya, ini dia. Nah, ini ke sini dia perginya. Nah, maka kita bisa mengambil bahwa kalau kita masukkan nilai 1 di sini, maka hasilnya akan 1 per 2. Jadi min 1 dikali 1 dikali setengah. Maka hasilnya adalah min setengah atau min 1 per 2. Oke, mudah-mudahan Ananda bisa memahami materi kita untuk menyelesaikan limit trigono ini dengan metode penfaktoran ini. Ya, tidak begitu sulit, hampir sama dengan metode penfaktoran aljabar pada kelas 11 dahulu. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.